Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyadi, program studi akuntansi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tugas akuntansi syariah, pengertian dan perbedaannya dengan akuntansi konvensional, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Akuntansi syariah, pengertian dan perbedaannya dengan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah memiliki peran penting dalam keberlangsungan ilmu akuntansi, terutama di Indonesia yang sebagian besar masyarakat adalah Muslim. Standar akuntansi keuangan syariah sudah dirancang oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai aturan baku yang mengatur pengoperasiannya para akuntan yang telah belajar dan sepakat bahwa akuntansi adalah disiplin ilmu yang universal dan objektif. Awalnya memang sulit untuk menerima gagasan ketika ilmu akuntansi dihubungkan dengan beberapa prinsip agama. Dan faktanya masyarakat Indonesia menjalani bisnis di bawah prinsip dan asumsi yang sedikit berbeda. Saat menjalankan suatu bisnis yang menetapkan akuntansi syariah, mereka memiliki cara yang lebih baik terhadap pelanggan, karyawan, dan kompetitor. Namun sekarang akuntansi syariah sudah diterima dengan baik di seluruh dunia. Dan sistem kerjanya sudah dipakai beberapa bank internasional yang terkenal. Tiga pengertian akuntansi syariah. Yang pertama, bank-bank syariah yang menerapkan kerangka kerja syariah. Sifat transaksi mereka berbeda dari bank konvensional. Dan yang kedua, pengguna informasi yang dihasilkan oleh lembaga keuangan Islam memiliki kebutuhan yang berbeda dari pengguna informasi yang diterbitkan oleh lembaga konvensional. Dan yang ketiga, pengertian akuntansi syariah. Dalam hal ini, para ahli banyak memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari akuntansi syariah ini. Namun untuk definisi secara umumnya adalah akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lainnya. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Yang pertama, prinsip akuntansi syariah. Pada karakternya, akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Prinsip tersebut diantara lainnya ialah prinsip pertanggungjawaban, prinsip keadilan, dan prinsip kebenaran. Berikut ini penjelasan masing-masingnya. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Karena dasar yang digunakan dalam akuntansi syariah ialah ilmu syariah, maka prinsip pertanggungjawabannya merupakan salah satu bentuk implementasi hal tersebut, di mana setiap hal yang dilakukan oleh manusia harus dipertanggungjawabkan. Secara konkret, transaksi yang dilakukan seorang pembisnis harus dipertanggungjawabkan. Salah satunya ialah melalui laporan keuangan atau laporan akuntansi yang telah disebut oleh akuntan. Dan yang kedua, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan dalam jurnal dan laporan keuangan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Keadilan di sini bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral
Pengertian inilah yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukannya upaya-upaya dekonstruksi terhadap rupa akuntansi modern menuju pada sistem akuntansi alternatif yang lebih baik. Yang ketiga, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini memiliki dua pengertian. Pertama ialah keadilan yang berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor yang sangat dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan dalam jurnal dan laporan keuangan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Keadilan di sini bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika atau syariah dan moral. Pengertian ini yang lebih merupakan sebagai pendorong untuk melakukan upaya-upaya dekonstruksi terhadap rupa akuntansi modern menuju pada sistem akuntansi alternatif yang lebih baik. Dan yang keempat, prinsip kebenaran. Berkesinambungan dengan prinsip keadilan. Prinsip kebenaran akan menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Contohnya pada aktivitas pengakuan, pengukuran, dan pelaporan yang tentu saja akan berjalan dengan baik jika dibarengi dengan rasa kebenaran. Perbandingan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Dalam akuntansi konvensional didasarkan pada menafsirkan dan mengklasifikasikan data. Informasi yang disampaikan kepada pelanggan adalah prakiraan yang terbaik untuk memastikan bahwa dia akan berinvestasi dalam sistem tersebut. Perbedaan utama antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional adalah bagaimana informasi dibagikan. Akuntansi syariah menyediakan semua informasi dengan jelas kepada prospek, informasi yang baik maupun buruk. Sedangkan dalam penyajian informasi akuntansi konvensional yang diberikan hanya informasi pilihan saja. Perbandingan lainnya, aktiva dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal yang beredar atau aktiva lancar. Sedangkan di dalam konsep Islam, barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang atau cash dan harta berupa barang atau stok. Selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang. Dalam konsep syariah, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang sama kedudukannya bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai. Konsep konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyapingkan laba yang bersifat mungkin. Sedangkan konsep syariah sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan bahaya dan resiko. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencangkup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram. Sedangkan dalam konsep syariah dibedakan antara laba dari aktivitas pokok dan laba yang berasal dari kapital atau modal pokok. Dengan yang berasal dari transaksi juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber
yang haram jika ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika adanya jual beli. Sedangkan konsep syariah memakai kaidah bahwa laba itu akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata laba itu diperoleh. Manfaat penerapan ekonomi syariah. Dalam perspektif keyakinan seorang muslim, setiap aktivitas apapun yang didasarkan pada tuntunan syariah akan membawa manfaat bagi kehidupannya. Dengan mengamalkan ekonomi syariah, jelas mendapatkan banyak manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri. Sebagai berikut, keberkahan menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah akan mendapatkan keuntungan duniawi dan ukhrawi. Banyak mereka yang sudah mengimplementasikan kemudian memberi testimoni bahwa salah satu keunggulan bentuk harta yang halal adalah keberkahan. Dalam prakteknya, seberapapun besarnya harta yang diterima, maka akan selalu cukup dengan kebutuhan yang ditanggung, baik diterima besar maupun kecil, tanpa ada pihak yang dirugikan. Dengan melakukan praktek ekonomi berdasarkan syariah Islam, selain mendapatkan nilai ibadah, akan ada keadilan di dalamnya. Sistem pembagian keuntungan ekonomi syariah ditetapkan dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati semua pihak. Dalam hukum Islam, apabila terdapat suatu atau lebih pihak yang merugikan karena pengambilan keuntungan yang terlalu besar di luar kesepakatan, maka hal ini termasuk penganiayaan dan diharamkan distribusi merata, bahkan untuk tuntunan yang mungkin terlihat sebagai sesuatu yang berat dan menyakitkan. Akan ada hikmah yang membawa kemaslahatan QS 2.216 dalam skala makro dapat dipastikan penerapan ekonomi syariah. Kesimpulan, cerahnya masa depan ekonomi dan kegiatan keuangan syariah bertanggung pada kemampuan sumber daya manusia atau muslim, baik ilmuwan maupun praktisi, dalam upaya mereka untuk melepaskan diri dari ketergantungan mereka pada sistem akuntansi konvensional dalam perhitungan, pencatatan dan pembukuan akuntansi, dan segera dapat menemukan sistem akuntansi syariah yang benar-benar berbasis pada tuntunan dan tuntunan syariah. Upaya ke arah pencarian format akuntansi syariah nampak begitu antusias, terutama dilakukan oleh orang-orang yang berada pada lembaga-lembaga yang terkait dengan keuangan syariah seperti di BI dan Ikatan Akuntansi Indonesia. Selain juga para akademisi, cepatnya kedua lembaga ini mengeluarkan PSAK sekalipun belum sepenuhnya berbasis pada tuntunan syariah, mengindikasikan antusiasme dan respon positif mereka terhadap perlunya akuntansi syariah yang berbeda dari akuntansi konvensional. Namun demikian, jika para praktisi perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya masih didominasi oleh sumber daya manusia yang tidak memiliki latar belakang keilmuan ekonomi syariah, hambatan dari sisi praktis masih akan terlalu besar, di samping lemahnya respon mereka terhadap kasus-kasus praktis di lapangan yang akan dapat dicarikan jelas keluarnya oleh para pakar dan akademisi.
menjadikan proses menuju ditemukannya sistem akuntansi syariah bisa terhambat. Selanjutnya, sikap profesionalisme para pelaku perbankan dan lembaga keuangan syariah yang diharapkan akan menjadi faktor penentu perkembangan sistem keuangan syariah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.